Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta seorang perempuan yang mencintai laki-laki satu sekolahnya yang ternyata dialah saudara-saudara yang selama ini hilang. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit sore di kota kecil itu selalu berwarna abu-abu, seakan menyimpan rindu yang tak pernah tuntas. Ayla duduk di pojok kelas, dekat jendela yang menghadap taman belakang sekolah. Seperti biasa, ia menulis puisi dalam buku lusuhnya, tempat ia menyimpan semua perasaan yang tak bisa ia ucapkan. Ia merasa aman dalam sunyi, jauh dari sorotan, hingga hari itu datang, hari ketika Raihan melangkah masuk ke ruang kelasnya. Raihan, siswa pindahan dari luar kota, berdiri di depan kelas dengan ransel hitam dan wajah tenang yang tak menunjukkan gelisah. Saat ia memperkenalkan diri, suaranya terdengar pelan tapi dalam, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Ayla, dan saat pandangan mereka bertemu, dunia seakan berhenti. Tak ada senyum, tak ada kata. Hanya tatapan yang terasa asing, dan sekaligus terlalu dekat. Hari-hari berikutnya, Raihan sering duduk di bangku belakang, tak jauh dari Ayla. Mereka jarang bicara, tapi entah mengapa Ayla merasakan kehadirannya seperti bayangan yang setia mengiringi langkah. Saat guru memutuskan memasangkan mereka untuk tugas kelompok, jantung Ayla berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia takut, bukan karena malu, tapi karena ia tak pernah merasakan sesuatu yang seintens ini sebelumnya. Seolah ia mengenalnya sejak lama, meski baru saja bertemu. Pertemuan pertama mereka di perpustakaan sekolah menjadi awal dari segalanya. Mereka mengobrol tentang buku, tentang musik, dan tentang kesendirian. Ayla terkejut mendengar Raihan juga gemar menulis, bahkan pernah menerbitkan puisi di majalah sekolah lamanya. Suara Raihan membuat dunia Ayla yang sunyi terasa hidup kembali. Di tengah percakapan itu, Raihan menatap Ayla dalam-dalam dan berkata, "Kamu seperti senja. Tenang, tapi menyimpan banyak hal yang belum selesai." Kalimat itu menghantam Ayla seperti badai yang lembut. Ia ingin marah, menangis, dan memeluk Raihan dalam waktu yang sama. Hari demi hari, Ayla mulai menunggu kehadiran Raihan. Bukan karena ia ingin, tapi karena tubuh dan pikirannya seperti memanggil namanya diam-diam. Ia mulai menulis puisi tentang mata coklat gelap, tentang tangan yang tak pernah menyentuh tapi terasa hangat. Cinta tumbuh tanpa disadari, dalam diam yang paling nyaring. Ia tak tahu apakah Raihan merasakan hal yang sama. Tapi bagi Ayla, cukup dengan berada di dekatnya, dunia terasa lebih damai. Namun, di balik keindahan itu, ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali Raihan tertawa, Ayla merasakan sesuatu yang familiar, sesuatu yang mengganggu di sudut hatinya. Ia mencoba menepisnya, menuduh dirinya terlalu banyak membaca cerita romantis. Tapi firasat itu terus tumbuh, bahwa kedekatan ini bukan sekadar takdir biasa. Bahwa mungkin, cinta ini menyimpan rahasia yang tak siap ia terima. Setelah beberapa minggu, hubungan Ayla dan Raihan tumbuh seperti bunga liar, diam-diam tapi kuat. Mereka mulai memiliki tempat favorit di sekolah, taman kecil di balik perpustakaan, tersembunyi di antara semak dan pohon angsana tua. Tak banyak yang tahu tempat itu, dan mungkin karena itulah tempat itu terasa seperti milik mereka berdua. Di taman itulah Ayla merasa bisa bernapas lebih lega. Raihan sering duduk bersandar pada batang pohon, sementara Ayla membaca puisi-puisinya dengan suara pelan. Tak pernah ada pengakuan cinta, tak pernah ada genggaman tangan, tapi tatapan mereka berkata lebih dari cukup. "Kalau dunia terlalu ramai, aku mau sembunyi di sini saja, bersamamu," ujar Raihan suatu hari. Ayla tak menjawab, ia hanya menunduk, menyembunyikan senyumnya yang gemetar. Semakin sering mereka bersama, semakin dalam Ayla terjerat dalam perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Raihan menjadi bagian dari rutinitasnya, seseorang yang dicari tanpa sadar, yang kehadirannya mengisi ruang kosong dalam hatinya yang bahkan tak pernah ia sadari ada. Ia mulai menulis puisi tentang kehilangan, seolah hatinya tahu, sesuatu yang indah tak selalu abadi. Suatu sore yang tenang,
Raihan bercerita bahwa ia sering merasa mimpi aneh, tentang seorang gadis kecil yang menangis di tengah hutan, memanggil nama yang tidak ia ingat. Ayla terdiam. Ia sendiri pernah punya mimpi seperti itu waktu kecil. Aneh? Ya, mungkin cuma kebetulan, kata Raihan sambil tertawa ringan. Tapi tawa itu tidak menghapus ketakutan kecil yang mulai tumbuh di hati Ayla. Kebersamaan mereka terus berjalan, dan rasa itu semakin sulit disangkal. Namun, Ayla mulai menyimpan pertanyaan-pertanyaan kecil dalam hatinya. Mengapa ia merasa terlalu nyaman dengan Raihan? Mengapa ada bagian dari dirinya yang merasa Raihan bukan orang asing, seolah mereka pernah terhubung jauh sebelum pertemuan pertama mereka? Taman itu tetap menjadi saksi bisu segalanya, tawa, diam, bahkan ketegangan yang belum sempat terucap. Ayla tahu, ia sedang jatuh cinta. Tapi di sudut terdalam hatinya, suara kecil mulai berbisik, bahwa cinta ini mungkin bukan seperti yang ia harapkan. Hujan turun pelan malam itu, membasahi jendela kamar Ayla dengan gemericik yang mengundang kenangan. Ia tengah membantu ibunya membersihkan lemari tua yang hampir tak pernah disentuh. Di antara tumpukan buku dan baju bayi, ia menemukan sebuah album foto lawas yang sudah berdebu. Jemarinya berhenti pada satu foto, seorang bayi laki-laki mungil digendong oleh ibunya yang jauh lebih muda. Di balik foto itu, tulisan tangan yang mulai pudar terbaca jelas, untuk Raihan, kakak Ayla tercinta. Semoga kita bertemu lagi. Darah Ayla seakan berhenti mengalir. Ia menatap nama itu berkali-kali, berharap matanya salah membaca. Tapi tidak, Raihan, kakak Ayla, kakak, Raihan yang itu. Dengan gemetar, Ayla membawa foto itu ke ibunya. Awalnya sang ibu hanya terdiam lama, lalu menangis dalam diam yang menyesakkan. Ia mengaku, Ayla pernah punya kakak kandung bernama Raihan, yang hilang saat mereka masih balita akibat kecelakaan mobil di daerah pegunungan. Ayla diselamatkan warga setempat, sedangkan Raihan tak pernah ditemukan. Tak lama kemudian, berita menyebutkan seorang bayi laki-laki ditemukan dan diadopsi keluarga lain. Tapi pencarian mereka tak pernah mempertemukan kembali, hingga sekarang. Ayla tak bisa tidur malam itu. Ia merasa dunianya pecah, seperti cermin yang dibanting tanpa peringatan. Segala momen indah bersama Raihan kini terasa pahit. Tatapan mata itu, senyuman itu, kalimat-kalimat hangatnya. Bagaimana mungkin ia jatuh cinta pada darah dagingnya sendiri. Esoknya, dengan hati yang rapuh, Ayla menemui Raihan. Ia menunjukkan foto itu tanpa kata. Raihan hanya menatap lama, matanya berkaca-kaca. Tidak ada penyangkalan, hanya keheningan panjang yang menelan mereka berdua. Dunia yang mereka bangun perlahan runtuh. Dan cinta yang tumbuh perlahan, kini menjadi luka paling dalam. Hari-hari setelah kebenaran itu seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ayla dan Raihan tidak lagi duduk bersama di taman belakang sekolah. Tak ada puisi, tak ada tawa. Hanya hening yang menyakitkan. Mereka sepakat melakukan tes DNA, meskipun jauh di lubuk hati mereka, kebenaran sudah berbicara lebih dulu. Dan ketika hasilnya keluar, semuanya menjadi nyata. Raihan adalah kakak kandung Ayla, hilang sejak kecil, kini ditemukan dalam cara yang paling menyayat hati. Raihan menatap kertas hasil tes dengan mata kosong. Jadi, semua yang kurasakan, salah. Bisiknya nyaris tak terdengar. Ayla hanya bisa menangis. Mereka tak pernah berniat mencintai dalam dosa, mereka hanya dua jiwa yang saling mencari, yang tanpa sadar, telah saling memiliki sejak dulu. Tapi kini cinta itu menjadi beban. Sebuah takdir yang terlalu kejam untuk dijalani, terlalu berat untuk ditolak. Mereka duduk berdampingan di taman yang dulu menjadi surga kecil mereka. Tapi kali ini tak ada damai di antara semilir angin dan aroma tanah basah. Aku ingin marah pada Tuhan, tapi bagaimana bisa, jika melalui semua ini aku bisa bertemu kamu. Ujar Ayla, suaranya pecah. Raihan menggenggam tangannya untuk terakhir kali. Kita akan tetap saling sayang, Ayla. Tapi sebagai keluarga, bukan kekasih. Keputusan itu menghancurkan mereka. Mereka memilih menjauh, memberi waktu untuk sembuh. Ayla mulai menulis lagi, tapi kini puisinya penuh luka dan perpisahan.
Raihan pindah sekolah, tanpa pamit, meninggalkan hanya satu catatan kecil di buku puisi Ayla, cinta kita bukan kesalahan, hanya tersesat di jalan yang salah. Meski waktu berjalan, luka itu tetap membekas. Namun perlahan, Ayla mulai memahami, cinta sejati tidak selalu tentang memiliki. Kadang, cinta adalah melepaskan, demi menjaga sesuatu yang lebih penting dari segalanya, keluarga. Dan itulah bentuk cinta yang paling menyakitkan, namun juga yang paling suci. 5 tahun berlalu sejak hari terakhir mereka duduk di taman itu. Waktu telah menghapus banyak jejak, tapi tidak kenangan. Ayla kini telah dewasa, dan namanya mulai dikenal sebagai penulis muda berbakat. Buku puisinya yang pertama terbit bulan ini, judulnya, Cinta yang Tak Sampai. Sebuah karya yang ia tulis dengan air mata, tentang cinta yang indah namun tak pernah bisa dimiliki. Hari peluncuran buku itu sunyi namun hangat. Ayla berdiri di depan panggung kecil di toko buku, membaca sepenggal puisi yang paling ia jaga. Kita adalah takdir yang saling mencari, tapi lupa arah pulang. Kita adalah cinta, yang ditakdirkan untuk saling mengingat, bukan untuk bersama. Saat matanya menyapu ruangan, ia melihatnya, Raihan, duduk di barisan belakang. Wajahnya dewasa, tatapannya masih sama. Tak ada kata, tak ada pelukan. Hanya senyum tipis dari kejauhan, cukup untuk menyampaikan segalanya, bahwa ia bangga, bahwa luka mereka telah berubah menjadi kekuatan, dan bahwa cinta itu masih hidup di tempat yang lebih tenang. Usai acara, Ayla menemui Raihan. Mereka hanya duduk di bangku luar toko, seperti dulu. Tak perlu banyak bicara, cinta mereka tak butuh penjelasan lagi. Raihan pamit dengan kalimat singkat, kita tidak gagal mencintai, kita hanya mencintai dalam bentuk yang berbeda. Ayla mengangguk, air matanya jatuh diam-diam, tapi kali ini tanpa sesak. Hatinya telah menerima. Ayla pulang malam itu dengan damai. Ia tahu, kisah mereka telah selesai, tapi akan hidup selamanya dalam bait-bait puisinya. Karena cinta mereka, meski tak sampai, adalah cinta yang paling utuh yang pernah ia rasakan. Dan saat malam benar-benar jatuh, Ayla duduk di kamarnya, menatap jendela yang dihiasi bayangan hujan. Di meja kecilnya, buku cinta yang tak sampai tergeletak terbuka, berhenti di halaman terakhir. Ia tahu kisahnya telah selesai ditulis, namun tak akan pernah usai dikenang. Karena cinta sejati tak pernah benar-benar hilang, ia hanya bertransformasi, menjadi doa dalam diam dan senyum dalam kenangan. Sesekali, Ayla masih menulis puisi untuk Raihan. Bukan lagi karena rindu yang menyakitkan, tapi karena ia ingin mengabadikan cinta itu dalam bentuk yang paling murni, ikhlas. Ia percaya, setiap manusia punya cinta pertama yang tak pernah tergantikan. Bagi Ayla, cinta itu tidak gagal, hanya berubah jalan. Banyak orang tak akan mengerti, mungkin bahkan menghakimi. Tapi Ayla tahu, cinta mereka bukan dosa, ia adalah takdir yang keliru arah, namun tulus dalam niat. Dan di dunia ini, tidak semua cinta diciptakan untuk bersatu. Beberapa cinta hanya hadir untuk mengubah hidup kita selamanya. Kini, setiap kali ia berbicara di depan pembacanya, Ayla tersenyum lebih dalam. Ia tahu, dari luka ini lahirlah harapan. Dari kisah yang pahit ini, banyak orang mungkin bisa belajar tentang melepaskan, tentang mencintai tanpa memiliki, dan tentang kuatnya hati manusia yang memilih untuk benar walau menyakitkan. Untuk kalian semua yang telah mendengarkan kisah ini di channel YouTube-ku, terima kasih dari lubuk hati terdalam. Semoga kisah Ayla dan Raihan mengajarkan kita bahwa cinta tak selalu tentang memiliki, tapi tentang bagaimana kita menjaganya dengan cara yang paling suci. Semoga kalian yang sedang mencari cinta, dipertemukan dengan yang terbaik oleh Tuhan. Dan bagi kalian yang sedang melepaskan, semoga diberikan kekuatan untuk ikhlas. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Semoga cinta kalian, sampai pada akhirnya.